ketika dia turun ke bumi, otomatis dia harus kayak kita berusaha ya, kerja, dia bercocok tanam, dia beternak gitu ya. Nah, suatu ketika Allah menguji dengan 2 ekor burung. Nah, 2 ekor burung itu selalu merusak semua cocok tanamnya Nabi Adam. Apa gambaran orang Islam di mata orang-orang di luar Islam? Apa gambarannya? Kalau malam itu suka nangis, cengeng kalau malam, nangis. Kalau siang kayak singa, jangan dicolek, bahaya ya. Makanya sampai ada nasyid tuh kan, malamnya bagai rahib merintih sayu, dihiris dosa air mata, siangnya bagai singa di rimba. Ada yang kenal nasyidnya? Masih ingat? Masih ingat? Nasyid lawas tuh. Luar biasa, orang Islam tuh luar biasa, sejarahnya luar biasa. Dari mana itu? Dari mana keluar biasaan orang Islam? Dari keistiqomahannya dia. Banyak ulama-ulama yang menerbitkan buku-buku dan tafsir itu di dalam penjara. Banyak. Ilmu-ilmu pengetahuan itu luar biasa turun dari ulama-ulama Islam. Keluar dari ulama-ulama Islam semuanya. Luar biasa. Makanya dari sekarang, kalau kita udah ngelihat Islam ini ribet banget, semuanya diurusin, kita jangan berpikir berat. Kenapa? Kayak kalian saya suruh gendong Coach Reza 10 kali keliling. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Saya beliin roti tar di depan. Ayo, siapa yang sanggup? Berat. Gitu. Kalau pengantin baru gendong istri 10 kali muter, asik gak? Yakin? 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 Pas istrinya beratnya 70 kilo, habis loh. Jadi kita sekarang beranjak ke sejarah. Saya serahkan ke Coach Reza bagaimana sejarah tentang panah. Mangga Coach. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga untuk para panitia yang dan ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, hari ini kita sebenarnya pengen difokusin tadi pembahasannya Ustadz Lu itu mengenai nikmatnya istiqomah gitu ya. Nah, memang sebenarnya umat Islam itu zaman dulu selalu ada hiburannya gitu. Karena kenapa? Ketika para sahabat itu ketemu sama Rasul, gambarannya itu seperti zaman Nabi Musa. Nah, umat-umat Nabi Musa itu ketika dia hijrah, dia selalu nanya, dulu kita enak, maksudnya zaman Fir'aun tuh ada hiburan segala macam. Nah, zaman Rasul pun banyak, kayak kita sholat Asyura itu kan berarti ada hal-hal yang sebenarnya di luar dari pemikiran awal orang yang mungkin masuk Islam tadi kan agak ini ya, agak creepy ya, agak kok berat gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya asik di situ. Kenapa? Karena dalam Islam itu setiap ibadahnya pun juga ada hadiahnya pun banyak gitu ya. Nah, salah satunya adalah seperti memanah. Memanah itu sebenarnya sejarahnya mungkin ada yang pernah tahu pertama kali siapa penemu pemanah? Panahan itu yang menemukan siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Coba, ada yang pernah dengar nggak? Pemanah itu, panahan itu siapa yang pertama kali yang menemukan? Di bumi ini, gitu ya. Karena kan kita tahu ya, panahan itu dari orang-orang bangsa-bangsa Mongol, itu di utara tuh jauh. Terus ada yang di tengah, orang Arab. Terus ada di Afrika. Nah, itu siapa tuh pertama kali tuh? Nah, ya, jadi kisahnya itu ini diungkapkan banyak ya dari kitab-kitab ya. Dari saya sebagai menjelaskan kitab umum pemanah itu adalah kitab Al-Furusyah. Nah, itu karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Nah, beliau itu merangkum segala kegiatan. Sebenarnya al-furusyah itu bukan memanah bahasa Arabnya, artinya adalah siyasah. Nah, siyasah itu mencakup semua kegiatan dalam menghadapi orang-orang yang beresiko untuk orang Islam. Kayak di Al-Quran itu kan, bersiaplah kamu menghadapi musuh-musuh Allah dengan segala yang kamu bisa. Nah, jadi pada dasarnya al-furusyah itu bagaimana sejak zaman Nabi Adam itu, Nabi Adam sudah dikasih tahu musuhmu itu adalah siapa? Musuh Nabi Adam dari awal iblis. Nah, iblis itu musuh yang sudah nyata gitu. Bahkan di Al-Quran dijelaskan musuh umat Islam itu adalah syaitan gitu ya. Nah, cuman syaitan itu yang kadang kita banyak yang suka keliru gitu ya. Syaitan itu sebenarnya nama sifat, dalam bahasa Arab itu sifat syaitan. Jadi jin itu pun juga ada yang baik, tapi dia akan jadi jahat ketika ada sifat syaitannya. Begitupun juga manusia. Nah, kisah awalnya itu adalah ketika Nabi Adam turun ke bumi. Ya, waktu ke bumi itu dia itu menghadapi sesuatu hal yang berbeda ketika beliau di surga. Ya, di surga itu kan makan, minum itu semua udah ada. Mau minta apa dikasih. Nah, ketika dia turun ke bumi, otomatis dia harus kayak kita berusaha ya, kerja, dia bercocok tanam, dia beternak gitu ya. Nah, suatu ketika Allah menguji dengan 2 ekor burung. Nah, 2 ekor burung itu selalu merusak semua cocok tanamnya Nabi Adam. Nah, ya, peternakannya diganggu, dirusak gitu kan. Bayangkan kalau misalkan hamanya itu cuma sekedar tikus, kita sambit batu mungkin masih bisa. Ini burung, dan burung zaman Nabi Adam kita walau alam ya. Karena beberapa riwayat juga bilang Nabi Adam itu tingginya beberapa hasta gitu ya. Bayangkan burung yang bisa mengganggu fisik Nabi Adam yang sebegitu besar tuh burung seperti apa gitu kan. Nah, maka itu dia doalah ke Allah, ya Allah berikanlah saya jalan keluar. Maka diutuslah malaikat Jibril. Nah, ketika itu malaikat Jibril diutus dengan membawa 3 buah alat. Nah, alatnya itu yang pertama adalah ketika malaikat Jibril membawa alat di bawah, Nabi Adam bertanya, "Wahai Jibril, apakah ini?" gitu. Nah, maka malaikat Jibril menjelaskan ini adalah kuwah. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan kekuatan. Ini adalah kekuatan. Terus yang kedua adalah tali. Nah, kalau istilah sekarang string disebutnya ya, tali string. Nah, apa ini wahai Jibril? Nah, Jibril menjawab, ini adalah sesuatu yang keras. Ya, sesuatu yang keras. Karena ketika ini digabung dengan busur akan menjadi sesuatu yang keras. Terus yang ketiga adalah 2 buah anak panah. Ya, karena ketika itu hamanya memang ada 2. Nah, ketika itu ditanya, apakah ini Jibril? Ini adalah untuk membunuh, maksudnya membunuh hama itu, ya, burung itu. Nah, semenjak saat itulah Nabi Adam diajarin malaikat Jibril tentang memanah, gitu. Nah, ketika itu turun temurun sampai pada zaman Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh, anaknya ada berapa yang selamat dari kapal? Ada berapa anak Nabi Nuh? Ada yang bisa jawab? Ya, berapa? Oh, ya. Ada yang bisa jawab anak Nabi Nuh yang selamat? Yang selamat di kapal itu? Ada yang tahu? Ya. Jadi di kapal itu ada 83 orang. Nah, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan ada 3 orang yang anak Nabi Nuh. Yaitu, jadi anak Nabi Nuh ada 4, cuman 1 yang kafir, yang namanya Kan'an. Ya. Nah, anak yang pertama itu disebut Yafis. Nah, Yafis itu anak pertama. Terus anak kedua namanya Sam. Nah, Sam, dan yang ketiga adalah Ham. Nah, Ham. Nah, ketika selamat dari kapal Nabi Nuh, itu kan kita bayangkan Nabi Nuh itu umurnya berapa? Ada yang saya ingat nggak? Umur Nabi Nuh berapa tahun? Berdakwah. Jadi selama sekian ratus tahun yang menerima Islam cuman 83 ya saatnya. 83 orang, coba bayangkan betapa beratnya dakwah gitu ya. Nah, jadi anak Nabi Nuh ada 3, tapi umurnya itu kisaran 650 tahun.
Nah, bayangkan berarti dia itu punya anak berapa keturunan tuh, berapa ratus tahun tuh. Kita aja umur berapa tahun udah punya anak, cucu, cicit, segala macam gitu ya. Nah, maka itu betapa beratnya ketika itu. Nah, ketika berlabuh, maka di anak Nabi Nuh itu tersebar ke 3 penjuru. Ya. Tersebar ke 3 penjuru. Ada yang ke utara, itu Yafis. Ya. Yafis itu ke utara. Nah, terus tapi sebelum itu mereka dibekali dulu oleh Nabi Nuh dengan ilmu yang dari Nabi Adam itu adalah memanah. Ya, fungsinya tadi untuk mengantisipasi bila ada hama atau hal-hal yang membahayakan dirinya gitu ya. Karena kan zaman dulu kan hidupnya belantara ya, rimba ya. Banyak harimau, banyak hewan-hewan yang berbahaya gitu. Nah, ketika itu manusia kan mulai muncul rasa ego ya. Ada yang ke utara, Yafis itu keturunannya semua di utara. Itu keturunannya itu dari bangsa Mongol, dari bangsa Tartar, bangsa Turki. Turki itu kan asalnya juga dari utara ya asalnya. Terus ada juga ya banyak di utara. Nah, kehidupan di utara itu sangat keras. Ya, karena di utara itu kalau kita dengar berita ya, beda kan iklim di Indonesia sama misalkan di Rusia misalkan, atau di utara Jerman gitu. Itu dingin mereka itu minus. Kalau di Indonesia di minus pernah nggak? Paling di Alpen ya, yang di Irian Jaya itu ada tuh, yang gunungnya ada saljunya. Ya. Jadi begitu, hidupnya tuh keras. Maka itu mereka tuh dikenal bangsa-bangsa yang tangguh. Ya, karena memang menghadapi rintangan hidup yang besar. Bahkan harimau-harimau di situ tuh besar ya. Bahkan sekarang masih ada harimau Serbia. Ya, Serbia itu mungkin hampir sebesar sapi itu harimau itu. Gede banget itu ya. Maka itu ada beruang gitu ya. Sedangkan kalau kayak di Indonesia, kalau sekarang aja paling yang bahaya apa gitu ya, paling kayak macam-macam tutul gitu ya, kecil. Nah, maka itu kenapa di utara itu di film-film kolosal segala macam paling ditakutin karena memang mereka tuh tangguh gitu. Nah, maka itu juga pemanah-pemanah di utara itu memang paling ditakutin. Nah, selanjutnya anak yang kedua Sam. Sam itu adalah dia berhijrah ke jazirah pertengahan bumi ya. Kan bumi itu dulu ada selatan, tengah dan utara. Nah, yang tengah itu adalah Sam. Keturunan Sam itu adalah cikal bakalnya kerajaan Babilonia. Nah, itu Babilonia itu dia tuh pusatnya di Irak kok sekarang. Di Irak. Nah, keturunan Sam itu salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Nah, disitulah Nabi Ibrahim. Terus ada juga Namrud. Nah, Namrud itu dia cucu keempatnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh, Sam, terus ada lagi 2. Nah, yang itu Namrud. Nah, itu anak yang keempat. Nah, terus di zaman Namrud muncullah Nabi. Yang kita tahu, Nabi siapa? Zaman Namrud. Ada yang tahu zaman Namrud? Kisah Namrud itu kan terkenal ya. Yang mau dibakar Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim. Jadi ketika itu masa-masa tauhid itu mulai muncul. Nah, cuman ada satu riwayat ketika Nabi Ibrahim itu berkunjung ke rumah Nabi Ismail di Mekah. Ketika itu Nabi Ismail sudah dewasa. Nah, ketika itu Nabi Ismail didatengin rumahnya, disambut sama istrinya. Nah, cuman karena nggak ada suaminya dan istrinya pun nggak tahu kalau itu Nabi Ibrahim ayahnya, maka dia ngobrol dari luar gitu ya. Terus berkatalah istrinya, Ismail itu sedang berburu. Nah, sejak itu maka 6 bulan kemudian baru Nabi Ibrahim datang lagi. Nah, di situ menggambarkan betapa berburu zaman dulu itu nggak mudah. Ya. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, wahai sahabat, memanahlah kalian karena sesungguhnya nenek moyangmu adalah pemanah. Nah, dari dalil di situ menunjukkan berarti memang sejak zaman Nabi Ismail itu pun, kan nenek moyang bangsa Arab itu kan Nabi Ismail, ya kan? Nah, itu terbukti dari situ. Dan keturunan Nabi Ismail itu ada ahli-ahli pemanah. Bahkan di Mekah itu dikenal adalah penghasil kulit harimau. Kulit singa. Ya karena di gurun itu ada singa ya.
Maka itu dulu ketika Nabi Muhammad mengutus para sahabat ke Najasyi, ke Mesir, beliau membawa hadiah berupa kulit singa. Karena memang terkenal orang Mekah itu penghasil kulit singa. Yang terkenal tokoh-tokoh pemanah singa itu yang disebut singa gurun itu adalah Hamzah, sahabat Rasul yang wafat saat di mana Hamzah? Uhud, ya di perang Uhud. Terus ada pemburu singa itu seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau itu pemanah hebat. Nah, ada satu kisah yang di situ juga sebagai asbabun nuzul sebuah surat. Ya, jadi kisahnya itu adalah ketika perang Uhud. Nah, mungkin kisah perang Uhud yang saya jelaskan ini ya agak lebih spesifik karena ketika perang Uhud itu pasukan Quraisy ada berapa totalnya? 3.000 ya kalau nggak salah ya. Sekitar 3.000. Nah, istilahnya 1:10 rata-rata. Jadi orang Muslim itu kalau lawan orang Quraisy pasti perbandingannya jauh. Perang Badar itu kan 300 banding 1.000. Nah, perang Uhud pun juga kelipatannya begitu ya. Nah, tapi ada satu yang jadi perhatian. Ketika jumlah yang kecil itu bisa ditakutin. Nah, ternyata yang bikin mereka takut, contohnya adalah Khalid bin Walid. Dia takut. Karena apa? Karena ada di bukit itulah pemanah-pemanah pilihan Rasul. Sedangkan pemanah itu jumlahnya sedikit, di bawah 100 kalau nggak salah. Kenapa mereka bisa gentar? Karena begini, dalam sistem pertahanan itu, semakin jauh jaraknya, semakin kecil resikonya. Kayak contoh, nih misalkan di sini ada yang pernah bela diri, gitu ya. Ada yang ikut bela diri di sini? Silat atau taekwondo? Jangan angka 1.000. Ya, jangan angka 1.000 ya. Nah, jadi perbandingannya begini. Kita bela diri nih, misalnya kita lihat tinju lah gitu misalkan. Atau pencak silat. Kalau misalkan kita perbandingannya 1:20. Satu orang lawan 20 orang. Kira-kira gampang apa susah? Ya. Walaupun dia jago gitu ya, kayak Jet Li ya, cuman kalau Jet Li kan karena film ya, jadi bisa begitu dia loncat-loncat gitu. Kalau realnya kayaknya agak susah tuh yang kayak begitu tuh. Loncat-loncat begitu. Dan resikonya pun besar. Dia mukul ke depan, dari belakang, dari samping bisa gitu ya. Jadi 1:20 itu luar biasa susahnya gitu. Terus yang kedua adalah jarak menengah. Ya, zaman Rasul itu jarak menengah apa? Tombak. Ya, jarak tombak. Nah, tombak itu pun juga kita paling banyak 8 ya. Kalau di simulasi di kitab Al-Fursyah itu ada 8 maksimal. Itu yang udah latihannya berat gitu ya. 8. Nah, ketika 8 dilempar, berarti kan masih sisa berapa? Dari 20. 12. Nah, 12. 1 lawan 12 coba. Berat. Resikonya tuh tinggi juga gitu ya. Apalagi jagonya sama gitu ya. Kayak zaman perang Badar aja 1 lawan 1 ada yang kalah dari pihak muslimin gitu ya. Nah, maka kenapa panahan itu menjadi prioritas bagi Rasulullah? Waktu itu pernah ada satu hadis Rasulullah menegaskan, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Sampai 3 kali Rasul menyebutkan. Kenapa? Karena betapa pentingnya. Bahkan beberapa ulama itu seperti Ibnu Qayyim itu menilai memanah itu hukumnya di atasnya sunnah muakkadah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayah itu ibarat kayak sholat jenazah. Dalam satu wilayah itu minimal ada 1 aja bisa. Nah, itu bisa jadi menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Nah, itu. Tapi di situ kemuliaannya tinggi. Kenapa? Karena memanah itu mungkin level 2 ya. Kalau tadi berkuda itu kan level yang berat ya, karena memang modal dan kita juga harus mental kita siap. Memelihara kuda itu nggak mudah. Nah, memanah itu menengah. Dan yang pertama disebutkan berenang. Kenapa? Berenang paling murah, ya kan? Kalau sekarang kita berenang nggak nyampe 10.000 juga banyak gitu ya. Nah, tapi kalau memanah memang situ ada istilahnya pengujian lah dari Allah. Kita bukan cuma sekedar diuji secara fisik, kita juga diuji secara ikhlas. Kita harus membeli alat. Itu pun kenapa? Karena memang Rasul aja busurnya ada 6. Ada 6 busurnya. Nah, kenapa? Karena memang ketika itu variasi ya, dari iklim, dari jenis musuhnya seperti apa gitu ya.
Nah, maka itu. Nah, itu kita lanjut lagi ke tadi kisah ketika perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud ada pasukan pemanah ini bermaksiat. Maksudnya dia meninggalkan perintah Rasul. Dia turun dari bukit itu. Nah, ketika itulah Khalid bin Walid yang panglima yang paling ditakutin itu baru berani dia ketika pemanah itu nggak ada. Ketika ada pemanah dia nggak berani. Semenjak itulah habis. Nah, ketika itu Rasulullah terpojok ada dua sahabat yang mendampingi beliau, yaitu Tolhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu mereka ditembakin terus. Nah, pasukan Khalid bin Walid saya menduga dia pasukan pemanah berkuda. Kenapa? Ketika Rasulullah dikepung, 3 orang dikepung 30 pasukan berkuda. Pasukan berkudanya pun bukan yang kayak di film-film ya. Itu tuh udah full besi, helm besi segala macam, karena ada di museum-museum peninggalan Arab itu full besi. Nah, yang kelihatan itu cuma mata. Bayangkan gimana bisa melumpuhkan gitu, sedangkan kuda itu cepat. Nah, ketika itu Tolhah itu melindungi Rasulullah dengan perisainya. Jadi ketika dilindungin, ditembaklah sama pasukan Quraisy itu. Nah, ketika ditembak, panahnya itu patah ujungnya, poinnya itu patah. Ya. Ini di dalam anak panah ini namanya poin. Poin ini ketika menghantam perisainya Tolhah, pecah, tinggal batang dan bulunya. Ya, batang ini saf namanya, dan bulu ini namanya venus. Ini bahasa Inggris sebenarnya, ada bahasa Arabnya ada. Nah, dari situ Rasulullah ngambil ero-ero yang jatuh, diserahkanlah ke Sa'ad. Sa'ad itu di sampingnya. Sa'ad pun juga punya perisai. Wahai Sa'ad, lemparlah. Wahai Sa'ad, lemparlah. Gitu. Itu kondisi yang luar biasa ya. Sampai istilahnya hanya bertiga, karena yang lainnya terpencar gitu ya. Nah, qadarullah ketika itu akhirnya berakhir dengan ada seorang Quraisy yang pernah berjanji akan membunuh Rasul di hadapan Rasul. Dia berjanji, kelak nyawamu ada di tanganku, beliau begitu. Terus Rasulullah mengancam balik, ya, semoga engkau menerima yang lebih buruk. Itu kalau nggak salah ya kalimatnya begitu. Nah, akhirnya pada saat perang Uhud itu, maka Rasul mengambil tombaknya. Ketika dilempar tombaknya itu banyak para sahabat bilang itu semuanya terhempas di sekitarnya. Karena sesungguhnya kekuatan para Rasul itu di luar kebiasaan manusia biasa gitu ya. Nah, ketika itulah pasukan Khalid itu terhantam tombaknya Rasul. Itu menghantam sampai beberapa orang yang tumbang. Kala itulah mereka pada kabur akhirnya. Nah, maaf, sebelum itu dia nggak langsung kabur. Rasul tiba-tiba diperintahkan mengambil debu. Nah, itulah asbabun nuzul dari surat Al-Zariyat. Surat An-Anfal ayat 17. Ya, sesungguhnya yang melempar itulah bukan engkau, tapi Allah yang melempar. Nah, maka itu surat ayat 17 surat An-Anfal itu dipakai sama pasukan Turki hingga sekarang. Ya, kalau kita lihat nih di pesawat-pesawat Turki itu ada roket di bawahnya. Itu ada kodenya. Kodenya Al-Anfal ayat 17. Itu sampai sekarang dipakai sama mereka. Karena mereka meyakini semua yang dilempar karena Allah, Allah yang menentukan hasilnya. Gitu. Jadi bagaimana usaha kita? Maka dari itu, dalam memanah itu memang banyak ujiannya ya. Salah satunya adalah kita akan merasa ingin dipuji. Ketika kita dipuji, itu jadi bahan bakar kita untuk memanah akhirnya. Dan ketika nggak ada pujian, kadang-kalanya menurun kualitasnya. Yang semestinya kita mengambil contoh adalah Khalid bin Walid. Ketika menyerang Persia itu, dia kan dari jenderal langsung jadi prajurit biasa. Tapi ketika dia perang, dia tetap sangat mengerikan bagi pasukan Persia. Ketika ditanya sama sahabat, kenapa wahai Khalid, ketika engkau diturunkan pangkatmu, engkau tetap seperti itu? Beliau bilang, saya bertempur bukan karena pangkat saya, tapi karena Allah. Maka itu segala ibadah kita itu di bahan bakarnya adalah niat awal kita gitu ya. Jangan sampai niat awal yang sudah kita bentuk karena ujian-ujian tadi akhirnya mengendurkan. Jadi ibadah kita pun jadi nggak maksimal gitu ya. Kadang kalau itulah fenomena semua ibadah sebenarnya ya. Itu menguji kita. Nah, selanjutnya dari kisah perang Uhud itu akhirnya
sampai ke zaman Bani Abbasiyah. Nah, zaman Nabi Abbasiyah itu ada penggabungan alkulturasi ya dari bangsa Persia ya ketika ditaklukkan, terus ada bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Nah, ketika itu dari bangsa Irak ya, di Mosul itu ada namanya Zenki, Zainuddin Zenki. Nah, Zainuddin Zenki itu luar biasa kisahnya. Ketika itu Al-Quds itu direbut sama pasukan salib. Ya. Waktu itu umat Islam itu nggak ada giroh, Ustaz. Jadi kalau nggak salah Ibnu Taimiyah waktu itu zamannya. Nah, ketika itu beliau luar biasa berusaha. Ini orang nggak ada yang punya jiwa cemburu, saudara kita dibunuh di Al-Quds waktu itu. Akhirnya dia pergi ke Baghdad. Di Baghdad pun banyak yang nggak peduli dengan itu. Nah, pada akhirnya kalahlah Baghdad, singkat cerita. Nah, banyak bangsa-bangsa Turki, bangsa-bangsa Arab itu jadi budak-budaknya pasukan Mongol. Nah, disinilah pertolongan Allah. Budak-budak kecil ini, anak kecil ini ada sekitar, kalau nggak salah, ada satu orang namanya dari bangsa Kurdi ya, kalau nggak salah di Irak. Dia mengambil 3.000 anak-anak sama beliau dididik. Nah, dididiknya itu dia mempelajari tentang bangsa Mongol. Kenapa bangsa Mongol dipelajari? Karena dalam sejarahnya itu sangat mengerikan ya. Karena bangsa Mongol itu bisa menaklukkan hampir setengah dunia. Dari timur Korea, paling timur sebelum Jepang ya, Korea, sampai ke baratnya Skotlandia. Skotlandia itu Inggris, ujungnya Inggris, itu paling barat itu, Skotlandia. Itu kalah sama Mongol semua. Bayangkan, itu pasukan-pasukan mana aja itu. Ada pasukan Rusia, ada pasukan Hungaria, ada pasukan Jerman, Inggris, Perancis, kalah sama Mongol. Nah, diselidikilah sama satu orang dari Kurdi itu. Ternyata disimpulkan, kenapa? Betapa mudahnya mereka menghancurkan bangsa-bangsa lain itu. Ternyata disimpulkan, hal yang paling sulit dalam berperang adalah menghadapi pasukan pemanah berkuda. Ya. Karena bayangkan, dia gesit, tapi dia bisa membunuh dengan jarak jauh.